Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Selamat datang teman-teman di mata kuliah Public Speaking. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah dan pentingnya public speaking. Oke, langsung aja ya. Nah, apakah penting bagi kita untuk mempelajari public speaking? Jawabannya adalah penting banget. Kenapa demikian? Karena dengan kita belajar public speaking, kita pertama menambah skill kemampuan berbicara, kita menjadi tambah lebih percaya diri di depan umum, dan ketika kita bersosialisasi dengan orang, tentunya komunikasi kita juga lebih lancar dan orang-orang juga bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan dalam perbincangan kita. Nah, dalam sehari-harinya, public speaking itu juga bisa digunakan untuk beberapa hal, teman-teman. Seperti ini. Public speaking for politics. Nah, tentu ini akrab banget ya dengan kita yang juga adalah orang-orang politik, mahasiswa ilmu politik. Nah, mahasiswa ilmu politik tentu harus menguasai public speaking, tidak hanya juga di kelas tapi di luar kelas. Nah, kalau misalkan kalian tidak punya skill public speaking, tentu kalian tidak akan bisa melakukan kampanye, kemudian nanti melakukan lobbying, deal-dealan kebijakan dan lain sebagainya dengan orang-orang di tingkat baik itu legislatif ataupun eksekutif seperti itu. Bagi politisi, public speaking itu penting banget loh teman-teman. Untuk apa? Untuk menarik hati masyarakat supaya mereka memilih politisi tersebut. Nah, itulah the power of public speaking. Nah, berikutnya adalah public speaking for work. Jadi, public speaking for work ini juga butuh atau kalian pasti akan membutuhkan public speaking ini nanti ketika masuk di dunia kerja. Nah, ketika kalian di dunia kerja, kita nggak mungkin dong tidak punya skill berkomunikasi. Bagaimana sih caranya ketika saya berbicara dengan atasan saya, atau dengan teman sejawat, atau mungkin dengan customer dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini perlu dilatih supaya kita terbiasa dan juga ketika bertemu dengan mereka, dengan orang-orang yang dibutuhkan itu, kita juga mahir dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah public speaking for business. Nah, buat teman-teman yang bercita-cita menjadi seorang entrepreneur seperti siapa nih? Sandiaga Uno, kemudian kalau yang di Surabaya aja nih Tom Liwafa kayak gitu-gitu ya. Juragan 99 yang punya PT Cosme. Nah, itu penting banget nih buat teman-teman untuk belajar public speaking. Karena apa? Pertama, public speaking di bidang bisnis itu dibutuhkan ketika kalian pitching, ketika kalian mau menjual produk kalian kepada customer, dan juga ketika kalian menghadapi investor yang akan memberikan investasi kepada bisnis kalian. Kalau kalian tidak bisa menempatkan diri atau tidak bisa menguasai public speaking, maka belum terbangun itu trust dari investor yang mau memberikan investasi kepada bisnis kalian. Nah, maka dari itu kita penting banget untuk belajar public speaking untuk hal-hal yang sifatnya krusial seperti ini. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai dari sejarah dari public speaking itu sendiri. Oke, jadi public speaking itu berawal dari retorika. Retorika itu apa sih? Jadi retorika itu adalah seni berbicara secara efektif, yang ternyata sudah ada sejak awal peradaban manusia. Bahkan di Mesopotamia kuno dulu, 2285 tahun sebelum Masehi, sudah ada teman-teman kegiatan public speaking. Dengan dibuktikannya melalui dokumentasi cerita mengenai para raja dan pendeta yang diukir di atas batu. Nah, kemudian sejarah retorika juga yang paling terkenal di masa Yunani kuno adalah ketika ada keputusan yang menyangkut masyarakat diambil dalam sebuah rapat besar yang dihadiri oleh warga dikelilingi oleh tembok benteng. Nah, kemudian masyarakat yang berhak hadir dan juga memberikan pendapat itu ternyata adalah warga yang tercatat secara hukum, bukan mereka yang budak ataupun mereka yang tahanan. Nah,
teman-teman, dari eh, politik pun di segi pemerintahan sebuah negara itu juga mempengaruhi loh untuk kebebasan berbicara teman-teman. Nah, dengan adanya perubahan politik dari bentuk kerajaan menjadi bentuk negara yang lebih demokrasi, itu juga mendorong semangat atau kesempatan untuk berbicara bagi masyarakat di sebuah negara. Dan inilah yang melahirkan kegiatan-kegiatan public speaking ini lebih diberikan kesempatan di negara-negara saat ini. Nah, dengan demikian, kemampuan berbicara di depan umum itu menjadi penting untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan politik. Nah, kemudian praktik retorika juga terlihat di pengadilan Yunani kuno. Terjadi pertikaian yang saling melemparkan argumen untuk mempengaruhi keputusan hakim dan juri dalam menentukan kemenangan. Nah, maka dari itu teman-teman, ketika kita belajar public speaking, nanti kita akan bisa ketika ingin menyampaikan ide kepada lawan bicara kita bisa mempengaruhi mereka sehingga mereka memenuhi apa yang ingin kita lakukan, seperti itu. Nah, berikutnya, jadi retorika secara singkatnya adalah melingkupi teori berkomunikasi itu sendiri dan juga praktik berpidato di depan publik. Nanti kita akan belajar ya dalam semester ini. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan belajar, jadi public speaking itu apa sih? Nah, dari penjelasan sebelumnya, public speaking itu dapat diartikan sebagai cara membuat ide yang bisa dipahami oleh orang lain dan bagaimana ide kita itu mempengaruhi orang tersebut. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah public speaking is a way of making your ideas public, of sharing and influencing other people. Nah, teman-teman, seiring berkembangnya zaman, banyak tokoh-tokoh di luar sana itu yang ternyata juga memiliki kemampuan public speaking yang hebat. Nah, apa sih pengaruhnya? Ternyata dengan kemampuan public speaking yang mereka miliki, mereka itu berhasil merubah suatu kondisi yang awalnya tidak baik menjadi baik. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tokoh-tokoh yang sudah berhasil. Yang pertama, ada yang tahu nggak siapa beliau? Beliau adalah seorang aktivis pendidikan di Pakistan, namanya adalah Malala Yousafzai. Nah, beliau ini berusaha untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak di Pakistan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, salah satu quotes yang cukup fenomenal dari Malala adalah, I would say that education is my right, and education is the right of children. I speak for children and I speak for peace. Kemudian yang kedua adalah Barack Obama. Barack Obama itu pasti kalian tahu dong semuanya, adalah seorang presiden Amerika Serikat satu-satunya yang terpilih dari mereka yang kulitnya tidak berwarna putih, seperti itu ya. Nah, kemudian skill public speaking Obama juga luar biasa, sehingga banyak menggetarkan perasaan atau hati masyarakat di Amerika Serikat. Salah satu quotes yang juga cukup fenomenal adalah, change will not come if we wait for some other person or if we wait for some other time. We are the one we've been waiting for. We are the change that we seek. Nah, kemudian yang ketiga adalah, kalian masih tahu orator kebanggaan negara kita, yakni Bapak I.R. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga dikenal memiliki skill dan kemampuan public speaking yang luar biasa. Tidak hanya diakui di negara kita aja, tapi juga diakui di beberapa negara lain. Seperti salah satu quotes yang saya kutip di sini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Merdeka! Oke. Nah, kemudian teman-teman kita langsung aja untuk belajar public speaking dan conversation. Jadi apa sih persamaan dan juga perbedaan dari public speaking and conversation ini? Nah, di sini ada tabel, kita bisa baca bersama.
bahwa persamaan dari public speaking dan conversation itu ada 4. Pertama, organizing your thoughts logically, tailoring your message to your audience, telling a story for maximum impact, dan keempat adalah adapting to listener feedback. Jadi dari keempat persamaan itu kita bisa menyimpulkan bahwa public speaking dan conversation itu sebenarnya sama-sama kegiatan berkomunikasi. Artinya adalah pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang itu sama-sama merupakan kegiatan yang sama antara public speaking dan conversation. Akan tetapi perbedaannya adalah ada 4. Pertama, public speaking is more highly structured. Jadi ketika kita berconversation biasa atau berkomunikasi biasa, kita nggak perlu tuh untuk membuat script atau membuat persiapan pidato atau apa kan tidak perlu. Jadi kita bisa berbicara secara casual, ide-ide yang ada di pikiran kita langsung tersampaikan dengan mudahnya seperti itu. Jadi tidak perlu ada pembuatan pendahuluan, isi dan juga penutup seperti itu ketika kita melakukan komunikasi biasa. Kemudian perbedaan yang kedua adalah public speaking requires more formal language. Jadi disyaratkan atau dibutuhkan menggunakan bahasa yang lebih formal dibandingkan komunikasi biasa. Jadi ketika kita melakukan public speaking di muka umum, bahasa yang kita pilih juga harus ditentukan. Kita nggak bisa tuh untuk sengaja memilih bahasa-bahasa yang tidak bagus seperti itu. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, public speaking requires a different method of delivery. Nah, public speaking ini juga membutuhkan metode penyampaian yang berbeda dari conversation. Kalau conversation kita bisa mengalir aja gitu ya, casual dan juga lebih santai. Kalau misalkan public speaking, biasanya kita juga akan belajar gimana sih caranya menatap mata lawan kita. Intonasi-intonasi suara juga dibutuhkan, hingga body language yang kita lakukan ketika public speaking itu mempengaruhi makna atau makna dari pesan yang ingin kita sampaikan. Itu berbeda ya dari conversation. Kemudian yang keempat, teman-teman, public speaking itu needs more practice to make it perfect. Jadi, kalau public speaking itu tidak dilatih setiap hari atau kita tidak melakukan pelatihan public speaking yang berkala, maka rasa percaya diri ini kurang, takut menghadapi audiens di depan. Kemudian bagaimana ya cara menggerakkan tangan saya kanan dan kiri, kita tidak tahu. Nah, ini yang membuat ketika kita berbicara di depan umum ini menjadi kaku dan juga tidak enak dipandang oleh masyarakat atau audiens yang mendengarkan penyampaian kita. Nah, maka dari itu perlu untuk dilakukan latihan terus-menerus supaya kita menjadi public speaker yang handal. Kemudian teman-teman, public speaking ini ternyata juga melatih kemampuan seseorang untuk berpikir kritis. Jadi apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis itu juga critical thinking dalam bahasa Inggris adalah focus, organized thinking about such things as the logical relationships among ideas, the soundness of evidence, and the differences between fact and opinion. Jadi teman-teman, critical thinking itu adalah cara berpikir kita yang fokus dan juga terorganisir dengan baik. Selain itu, kita juga sering mencari logika yang nyata ya antara fakta dan juga opini. Jadi biasanya kita menyangkut pautkan apa benar nih dengan fakta yang seperti ini, opininya bagaimana dan sebagainya. Sehingga ketika kita terbiasa untuk melakukan public speaking, berpikir kritis pun juga menjadi terbiasa teman-teman. Sehingga kita bisa terhindar dari berita-berita yang sifatnya hoax dan lain sebagainya. Oke, langsung aja berikutnya. Nah, proses dalam public speaking. Nah, proses dalam public speaking ini kita membutuhkan beberapa hal atau ada beberapa unsur yang mendukung public speaking. Yang pertama adalah speaker. Speaker tentu adalah kita sebagai orang yang menyampaikan pesan. Kemudian message atau pesan itu sendiri. Pesan itu sendiri merupakan
kunci dari apa yang mau kita sampaikan kepada audiens kita. Ini sangat penting. Nanti kita akan belajar bagaimana kita menyampaikan message yang efektif dan mudah dimengerti oleh audiens. Kemudian channel, listener, feedback, interference, and situation. Kalau channel itu lebih kepada channeling atau gimana cara kita menyampaikan itu ya antara satu dengan lainnya. Kemudian listener, ada orang yang mendengarkan message kita. Feedback itu lebih kepada ada tanggapan atau ada umpan balik dari listener. Kemudian interference adalah media atau medium yang digunakan dalam melakukan public speaking. Dan yang terakhir adalah situation. Nah, sebenarnya situation ini cukup memberikan pengaruh dalam kegiatan public speaking kita. Kalau speakernya udah oke, message-nya udah jelas, channelnya udah oke, listenernya oke, feedbacknya oke, interference-nya oke, but the situation is not okay, biasanya public speaking juga tidak terjadi dengan oke. Jadi situation itu lebih kepada faktor luar tentang bagaimana mendukung kegiatan public speaking kita. Nah, ini perlu banget untuk public speaker menguasai dan memahami situasi dalam ketika kita sedang berpublic speaking seperti itu. Nanti kita juga akan belajar teman-teman the situation itu seperti apa. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang public speaking in a multicultural world. Nah, sebelumnya teman-teman, saya mau kasih sedikit spoiler bahwa ketika kita melakukan public speaking ya, ketika kita berbicara di depan umum, artinya kita itu menghadapi tidak hanya satu orang, tapi banyak orang dengan bervariasi background, culture, agama, dan lain sebagainya. Tentu kalian sering mendengar bahwa ada beberapa komika atau stand up comedian yang melakukan stand up comedy, kemudian ada beberapa orang yang tersinggung dengan message yang disampaikan atau dengan gesture yang disampaikan. Nah, itulah yang membuat public speaking itu saya adalah public speaker itu memahami dan mengerti perbedaan-perbedaan culture dan lain sebagainya di tempat dia melakukan public speaking. Nah, disinilah yang nanti akan kita pelajari. Ada 3 phase atau ada 3 fase. Pertama adalah cultural diversity in the modern world. Jadi cultural diversity in the modern world itu lebih kepada bagaimana public speaking ini bisa berhadapan dengan dunia yang sekarang sudah modern. Artinya sudah masuk teknologi, berita sudah bisa disebarluaskan baik secara konvensional dan juga digital. Kemudian how kita menghadapi dunia yang semakin cepat seperti itu. Nah, di sini kita akan menghadapi banyak banget variasi budaya-budaya dan kemudian ini adalah challenge bagi public speaker untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, berikutnya yang kedua adalah cultural diversity and public speaking. Nah, penting juga nih teman-teman public speaker untuk mengetahui gesture dan gaya bahasa di sebuah region atau wilayah. Misalkan ya, dengan kita melambaikan tangan seperti ini, goodbye di negara North American, ini artinya adalah goodbye. Tetapi ketika kita melambaikan tangan seperti ini di Eropa ataupun di South American, artinya adalah no atau tidak. Nah, ketika public speaker tidak mengetahui the difference of the gesture ini akan merugikan juga nih bagi public speaker karena mereka bisa salah arti atau audiensnya bisa menangkap pesan yang berbeda dari apa yang ingin disampaikan oleh public speaker. Itu cukup tricky dan teman-teman juga harus melakukan istilahnya observasi terlebih dahulu ketika mau melakukan public speaking itu audiensnya tuh seperti apa sih dan lain sebagainya sehingga kalian tidak terjebak atau melakukan kesalahan. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah avoiding ethnocentrism. Jadi sebenarnya ethnocentrism itu adalah sebuah paham yang dimiliki oleh individual tentang merasa bahwa etnisnya lebih baik dari etnis lainnya atau
values yang dimiliki lebih baik dibandingkan orang lain seperti itu. Nah, kita sifatnya sebagai public speaker tuh nggak boleh seperti itu. Kita harus menjadi orang yang bijak dan ketika menyampaikan pesan di depan umum, kita juga harus bisa menghormati dan juga beradaptasi dengan segala kondisi seperti itu. Akan tetapi juga tidak berarti bahwa kita harus setuju atau sepakat dengan values yang disampaikan oleh teman-teman atau di public speaking seperti itu. Nah teman-teman, that's the end of our video. Semoga sharing knowledge pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk saya lebihnya. Apabila ada pertanyaan dan diskusi yang lebih panjang, kita sambung di grup sebelah ya, di Google Classroom atau di WA Group Public Speaking. Oke, kalau begitu teman-teman, semoga manfaat, selalu sehat, dan jangan lupa terus belajar. See you on our next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.